Halo semua, selamat datang di video pembelajaran. Perkenalkan, saya Dila Alfi Fatihah, NIM 12205183178 dari jurusan PGMI 6E. Saya harap apa yang disampaikan di video pembelajaran dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran yang akan membahas tentang mata pelajaran Akidah Akhlak tema 2, yaitu mengenal sifat-sifat Allah, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah agar pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, agar siswa dapat melafalkan dan mengartikan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar siswa dapat memberikan contoh atau bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah agar siswa dapat mengimplementasikan sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Seperti kita ketahui bahwa Asmaul Husna sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Husna. Nah, Asma sendiri artinya adalah nama, dan husna artinya adalah baik atau yang indah. Dan jadi, Asmaul Husna sendiri artinya adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama Allah. Dan fokus pembelajaran kita pada kali ini adalah kita mempelajari Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Malik. Al-Malik secara bahasa diartikan sebagai maha merajai atau menguasai. Juga diartikan dengan raja atau penguasa seluruh makhluknya. Secara istilah, Al-Malik mengandung arti penguasa terhadap sesuatu. Jadi, Allah memiliki segala kekuatan yang di alam semesta ini. Kekuasaan Allah sebagai maha merajai adalah kekal, tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Untuk firman Allah yang menerangkan tentang Allah bersifat Al-Malik terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 116 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Yang artinya, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 116. Dengan meyakini dan memaknai Al-Malik, kita mempunyai landasan hidup yang mapan, sehingga kebal akan bujuk rayuan setan. Tidak ada yang ditakuti selain Allah, dan hanya kepada Allah lah kita patut minta pertolongan. Selanjutnya, untuk contoh dari peristiwa Allah memiliki sifat Al-Malik itu terjadi saat peristiwanya Raja Fir'aun. Ada yang tahu itu peristiwa apa? Iya,
ketika Allah membelah Laut Merah. Nah, saat itu Nabi Musa alaihissalam tengah dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun. Dan saat Raja Fir'aun dan pasukannya mencoba menyeberangi Laut Merah yang telah dibelah, Allah mengembalikan pada keadaan semula, sehingga Raja Fir'aun dan pasukannya tenggelam di Laut Merah. Selanjutnya, untuk meneladani sifat Al-Malik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, jangan sombong dengan harta, kekayaan, dan kedudukan yang kita miliki, karena semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengendalikan keinginan dan nafsu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang ketiga, selalu bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa hanya kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Pembahasan yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa atas segala makhluknya. Segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terlaksana. Tak satu pun makhluk yang dapat menghalanginya. Keperkasaan Allah tidak pernah berkurang dan abadi. Berbeda dengan keperkasaan yang dimiliki manusia. Keperkasaan manusia bersifat sementara dan bisa tergantikan oleh orang lain. Bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Aziz itu sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 1 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, dan yang Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Selanjutnya, contoh peristiwa Allah memiliki sifat Al-Aziz. Ada yang tahu contoh peristiwa apa yang bisa menggambarkan Allah bersifat Al-Aziz? Ya, salah satu contoh bahwa Allah memiliki sifat Al-Aziz adalah ketika pasukan gajah menyerang Ka'bah. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, datanglah segerombolan gajah yang dipimpin oleh Abraham. Dengan sombongnya, dia akan menyerang Ka'bah. Allah, Sang Maha Perkasa, mengirim burung ababil. Burung ababil itu membawa serpihan batu-batu kecil dari neraka untuk menyerang pasukan gajah agar tidak terjadi serangan ke Ka'bah. Dan setelah itu, pasukan gajah pun kocar-kacir, sehingga banyak pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham itu yang tewas. Itu merupakan contoh peristiwa Allah memiliki sifat Al-Aziz. Kemudian, bagaimana sih kita bisa meneladani sifat Al-Aziz? Nah, pertama, kita berusaha memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Yang kedua, gigih dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga,
berbesar hati dan pantang menyerah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, telah sampai pada pembahasan yang ketiga, yaitu Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Maha Suci yang dimiliki Allah secara mutlak. Tidak ada satupun yang menyamai kekuasaan Allah. Allah jauh dari sifat yang buruk karena Allah memiliki Maha Suci. Sifat Al-Qudus menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, dan kesalahan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 23 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian, contoh dari peristiwa Allah memiliki sifat Al-Qudus, yaitu ketika manusia itu sering mengalami tawuran, sering ada perampokan, orang yang suka minum minuman keras, namun Allah tidak, atau Allah itu terhindar dari sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu, sebagai manusia, mari kita belajar lebih baik dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, rukun dengan sesama dan berbakti dengan orang tua, itu juga paling penting. Memperbaiki hablum minallah dan hablum minannas itu hal yang diharapkan dari sifat Al-Qudus. Dan selanjutnya, bagaimana sih sikap kita untuk meneladani sifat Allah Al-Qudus itu? Yang pertama, kita harus mensucikan hati dengan berbuat baik kepada orang lain, dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat dengan tepat waktu untuk membersihkan hati dari kemunafikan dan riya. Yang ketiga, menjaga lisan untuk tidak berkata kotor. Yang keempat, selalu menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, cara meneladaninya adalah dengan cara bersyukur, berdoa, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membutuhkan itu. Allah terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Itulah pembahasan kita terhadap Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian harinya.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.